Selamat pagi anak-anakku siswa-siswi SMP Immanuel. Pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Anak-anakku, sudah beberapa waktu ini kita hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Bahkan dengan adanya pandemi ini tentu memberi dampak dalam kehidupan kita yang semuanya menjadi lebih sulit. Kita tidak bisa hidup normal lagi. Tetapi bukan hanya dalam masa pandemi ini terjadi masa kesesakan dalam hidup kita. Kalau kita mengingat sebelumnya, mungkin kita juga pernah mengalami masa kesesakan. Tuhan mengizinkan masa kesesakan. Tuhan mengerti tentang masa sukar saat ini. Hal ini pun terjadi karena seizin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, maka pasti ada maksudnya. Tuhan sering memakai masa kesesakan ini untuk meluruskan dan mendewasakan anak-anak-Nya. Di dalam masa kesesakan ini, sikap kitalah yang paling menentukan. Masa kesesakan bisa membuat anak Tuhan bertumbuh atau sebaliknya, tergantung dari sikap kita dan sudut pandang kita. Ada dua pola pikir yang melandasi sikap kita. Pola pikir duniawi dan pola pikir rohani. Pola pikir duniawi cenderung akan bereaksi negatif, yaitu dengan bersungut-sungut dan mempersalahkan Tuhan. Contohnya bangsa Israel. Pada waktu itu mereka bersungut-sungut. Kemudian mereka kecewa dan tawar hati, tidak lagi bersemangat, putus harapan, hilang keberanian, dan tidak ada gairah hidup. Orang yang tawar hati akan berdampak buruk bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan di mana dia berada. Di dalam Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tawar hati bisa menular. Dan kita tidak layak perang. Perang untuk apa? Perang melawan masa kesesakan ini. Apa yang menyebabkan kita tawar hati? Banyak hal yang membuat kita tawar hati. Melihat lingkungan kita, keluarga kita, kehidupan kita, sehingga kita tawar hati. Dan kita bersungut-sungut. Tapi bila kita melihat dari sudut pandang pola pikir rohani, maka orang yang memiliki pola pikir rohani akan bereaksi positif, yaitu selalu mengucap syukur dan fokus kepada Tuhan saja. Di dalam Yesaya 26 ayat 3 dan 4 dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Tidak tawar hati sama dengan kuat hati atau teguh hati. Dampak ketika kita bereaksi positif, kita akan semakin percaya kepada Tuhan, kita makin teguh hati, dan Tuhan akan kirimkan damai sejahtera-Nya melindungi kita. Maka damai sejahtera itu adalah damai sejahtera yang terus-menerus kita rasakan. Jadi anak-anakku sekalian, sebagai orang percaya,
sikap mana yang akan kita pilih saat mengalami masa kesesakan? Pola pikir duniawi atau pola pikir rohani? Kita mau bertumbuh dan dewasa atau kita akan tawar hati? Percayalah bahwa Tuhan akan selalu memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Dan kita harus berjuang terus di dalam masa kesesakan ini dan jangan tawar hati. Tetap fokus kepada Tuhan dan tetap semangat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan menolong kami sepanjang hari ini. Dan kami mengucap syukur untuk anugerah kesehatan yang sampai saat ini sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, bahkan keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku sekalian, silakan untuk masuk di dalam pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Salam sehat buat kita semua. Amin.